Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah salah satunya yaitu diberikan nikmat sehat sehingga kita tetap bisa hadir untuk mengikuti rutinitas kita, yaitu taklim setiap pekannya. Kemudian kalau salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita semua mengharapkan syafaat beliau yaumil qiyamah kelak. Kita semua mengharap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diambil oleh beliau. Tentunya kita sebagai umat beliau mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau, sehingga apa yang kita amalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita pada fase sebelumnya. Kita sudah masuk pada bab azkar sholat dan zikir pagi. Waktu zikir subuh atau pagi. Waktu zikir pagi dimulai ketika fajar, mulai ketika fajar. Jadi setelah sholat subuh itu sudah masuk waktu zikir pagi. Nah, di sini ada azkar sholat wal masa. Jadi zikir pagi dan petang. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, ya baik setelah kita melaksanakan sholat ataupun di luar itu. Adapun sekarang kita bahas tentang zikir pagi dan petang, yang mana ini memang ada keutamaan yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita ambil faedahnya, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Setelah kita melaksanakan sholat, ya langsung pergi. Sholat cepat banget gitu ya, yang buru-buru selesai, kemudian langsung pergi. Nah, dari mana itu? Ya. Yang pertama ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu zikir yang diucapkan atau sering diucapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Keutamaan daripada zikir ini adalah disebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang mengucapkannya 10 kali, yang sebanyak 10 kali pada pagi hari, maka akan dicatat untuknya
Dengan kalimat tersebut 100 kebaikan. 100 kebaikan. Dan dihapus darinya dengan kalimat tersebut 100 keburukan juga. Setelah kita catat 100 kebaikan, juga dihapuskan dari 100 kesalahan. Luar biasa. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak terasa di lisan kita mengucapkan zikir tersebut. Namun ternyata keutamanya sangat luar biasa. Bertentu kita bisa melakukan banyak kebaikan dalam sehari. Misalnya kita kalau sering berbagi saja, tentu mungkin kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi dengan kita mengucapkan zikir, satu kali zikir saja sudah mendapat 100. Ya, ini 10 ya, 10 kali diulangi 10 kali bacaannya kita dapatkan 100. Ya, seperti itu, Masya Allah. Ini yang jika itu sebagai dengan pahala membebaskan satu orang budak sahaya. Luar biasa, satu orang budak sahaya membebaskan. Dia juga akan dijaga pada hari itu sampai sore harinya. Pagi kita mengucapkan, selain kita mendapatkan pahala kebaikan, 10 kebaikan, juga kita akan dijaga sampai sore harinya. Ya, sampai sore harinya. Nah, sore harinya seperti itu juga. Ya, kita mengucapkannya juga. Ya, setelah sholat asar kita zikir. Ya, akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, pahala sama seperti yang diucapkan pertama tadi. Gitu. Ya. Kalau dari pagi tadi dibaca, dijaga sampai sore, kemudian dibaca lagi sorenya, dijaga sampai pagi harinya. Masya Allah. Kita terjaga dirinya, kehidupan kita terjaga. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus para malaikatnya. Bisa saja Allah sendiri yang langsung memberikan penjagaan kepada hamba-Nya. Kalau Allah mencinta kepada hamba tersebut, dan sayang kepada hamba tersebut. Ya. Tidak perlu kita cari muka di depan orang, itu kan pengen dicintai orang lain, tapi di mata Allah malah dibenci kita, tidak disenangi oleh Allah. Gak apa-apa, orang banyak yang membenci kita, tidak suka dengan pakaian kita, tapi Allah senang dengan kita. Begitu. Ya, cari keridhaan Allah, bukan cari keridhaan manusia. Bisa sering dibilang kalau di jalan itu ada yang ngatain sertifikat air, itu kebanjiran ya, jalannya tinggi-tinggi gitu. Gak apa-apa, biarin aja dia berkata seperti itu. Justru kita mendapatkan banyak pahala dengan mereka sering ngomong kita, yang ngomong ibadah kita. Ya. Justru kalau kita sudah banyak pahala, ya, itu merupakan kebaikan buat kita. Kalau orang tersebut yang tidak punya pahala, dosa-dosa kita nanti akan ditimpakan sama dia, dikurangi dosa-dosa kita. Masya Allah, ya. Dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luangkan. Paling waktu kita berapa menit sih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat? Ya, paling antara 5 sampai 10 menit, gitu. Atau 10 sampai 15 menit, gitu ya. Lalu setelah itu kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Itu yang pertama. Dibaca di pagi hari, kemudian dibaca juga di sore harinya. 10 kali baca. Diulang-ulang. Kemudian yang kedua ada juga zikir ucapan amsayna atau asbahna gitu ya. Di sini amsayna wa amsalulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailati wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika min al-kasali wal harami wa su'il kibar wal fitnati dunya wa adzabil qabr. Itu zikir yang kedua. Zikir yang kedua itu dibaca kalau sore hari. Kalau pagi harinya gimana? Amsailanya diganti jadi asbahna, ya. Asbahna, ya. Wa asbahal mulku lillah. Kemudian as'aluka khairan ma fi hadhihi jadi hada, ya. Hadhihi lailah jadi hada yaum. Hadhihi lailah jadi hada yaum wa khairan ma ba'daha jadi ba'dahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hada yaum wa syarri ma ba'dahu. Kita lihat, jadi kalau di pagi hari tadi bacanya asbahna wa asbahal mulku. Kalau sore harinya kita bacanya amsayna wa amsal mulku lillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi lailah. Kalau pagi hari baca Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaum. Ini hada al-yawm. Fi hada al-yawm, fi hada al-yawm wa khairu ma ba'dahu. Yang tadinya ba'dahu jadi ba'dahu. Itu zikir yang kedua, lumayan panjang juga, ya, lumayan panjang juga. Nah, kita juga sering ya mungkin yang apa namanya para wali kelas gitu ya, sering mengajarkan kepada anak-anaknya, itu sudah terbiasa dengan zikir pagi gitu ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita zikir pagi, tapi kitanya nggak zikir gitu, nggak tahu kita cara berzikirnya, makanya nggak hafal, udah baca aja yang kayak gitu ya. Justru kita kalau anak-anak nggak tahu, nanya ke kita, Pak ini gimana cara bacanya, Bu ini gimana cara bacanya, ya kita ajarkan gitu ya. Kita juga belajar gitu. Jadi sebelum anak-anak itu nanya, kita itu sudah tahu ini, oh cara bacanya seperti ini. Jangan nanti anak-anak kita nanya kita, Pak ini cara bacanya gimana, Bu ini cara bacanya gimana. Wah, Bapak jangan tahu, Ibu jangan tahu, udah baca aja, lewatin kalau nggak tahu. Ada yang seperti itu ya. Jadi rutinkan supaya kita juga terbiasa, sudah lancar. Kemudian zikir, nah rasa kita ternyata mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir yang kedua. Kemudian ada yang ketiga yaitu sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar? Ya. Sayyidul istighfar. Nah, pimpinan atau pemimpinnya istighfar. Masya Allah. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini Masya Allah ya. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, pimpinan yang mempunyai istighfar. Kalau mungkin kita baca, anggotanya lagi ikut. Nggak pegang aja pimpinannya, gitu kan? Ya udah, cukup istighfar. Jadi bisa besar pahalanya, gitu ya. Jadi hafalkan itu ya, Sayyidul istighfar. Ada nggak keutamaannya? Ada ya. Sini barang siapa yang membacanya dengan yakin di pagi hari, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli surga. Masya Allah. Disebutkan sebagai ahli surga. Kita baca Sayyidul istighfar ya, dengan percaya dan keyakinan dan di waktu pagi, kemudian kita meninggal dunia nih, mati ya, sebelum tiba waktu sorenya, kemudian disebut sebagai termasuk ahli surga. Luar biasa.
Dan barang siapa yang membacanya dengan yakin di waktu sore, lalu yang meninggal sebelum waktu pagi, maka ini juga termasuk ahli surga. Luar biasa ya. Kita nih pagi sore-sore kita baca, saya tulis di kepala. Ternyata malamnya meninggal, mati, disebut ahli surga. Ini pengetahuan yang luar biasa. Yang dihafalkan, ya, Sayyidul Istighfar tadi itu merupakan ya, salah satu zikir pagi dan petang. Dibaca di pagi hari, juga dibaca di sore hari. Gitu ya. Kemudian zikir yang berikutnya pada pagi hari mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Itu di pagi harinya. Lalu bagaimana sore harinya? Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kalau tadi pagi pakainya ilaikal nusyur, kalau di sore hari pakainya ilaikal masir. Ilaikal masir. Sama enggak? Ya, sama aja, sama aja. Ujung-ujungnya kepada Allah kita dikembalikan. Mau ilaikal nusyur atau ilaikal masir, ya sama, kepada Allah dikembalikan. Cuma teks bahasanya berbeda. Kalau di pagi hari pakainya ilaikal nusyur, kalau di sore hari pakainya ilaikal masir. Seperti itu, ya. Jadi dihafalkan. Terus pikir pagi dan otak. Kemudian yang berikutnya yang kelima, Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fatir as-samawati wal ardh rabb kulli syai'in wa malikahu la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Itu yang kelima, ya, zikir yang kelima. Hendaknya kita membacanya, ya, nanti kita membacanya. Boleh berurutan, boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Dan kalau pagi tadi, ya, kalau pagi dibacanya pakai asbahta, kalau ini malam ada sore pakainya amsa, ya, gitu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta qul inja'aka." Apa itu? Ucapkanlah olehmu di pagi hari, sore hari, atau hendak tidur. Gitu. Boleh jadi di tiga tempat juga disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkannya tadi, ya. Mengucapkan Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fatir as-samawati wal ardh rabb kulli syai'in wa malikah la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurru ila muslim. Itu tanya kita baca, ya, kita baca. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca di pagi hari, kemudian dibaca di sore hari, dan juga tidak tidur, ya. Kita udah banyak banget zikir-zikir nih, ya. Tidur juga banyak zikirnya, ritualnya banyak, ya. Itu, ya, itu karena perintah, ya, perintah saya, dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaitan kita juga, ya. Bukan orang lain, tapi itu perintah kita bersama. Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku dapat ucapkan saat pagi dan sore." Dan beliau mengajarkan zikir tadi, zikir yang tadi pada Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, ya. Jadi sahabat itu justru nanya, karena amalan apa sih yang mau diamalkan, gitu. Apa sih yang mau
dibaca gitu kan. Jadi nanya, kalau kita kan alhamdulillah sekarang sudah banyak amalan, tinggal kitanya mau nggak amalannya gitu kan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nggak banyak banget amalan kita gitu ya. Pagi subuh gitu kan, setelah subuh zikir, nunggu sampai subuh, lalu itu ada lagi sholat gitu kan. Itu bagi ibadah sholat saja dan banyak gitu kan. Belum lagi tambah zikir-zikir yang lainnya, kemudian amalan-amalan muamalah dan lainnya gitu ya, banyak lagi. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya. Ini tidak ada seorang hamba yang kami abdin yaqulu fi shalah, ya, setiap pagi, ya, dan setiap sore atau malam, Bismillahirrahmanirrahim, masmi syai'in fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Apa itu? Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atasnya, dengan sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Supaya barangkali tiga kali, maka tidak ada yang dapat membahayakannya. Tidak ada yang dapat membahayakannya. Kita harus percaya, harus yakin dengan zikir yang kita baca. Dan tidak akan ada yang dapat membahayakan kita. Baik sihir, telung dan lain sebagainya, ya tidak akan sampai kalau kita sering rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santet, ya. Insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sebanyak 3 kali, ya. Dari pagi hari maupun di sore harinya, insyaallah tidak akan ada yang membahayakan kita. Baik, kita sebagaimana kita juga tahu bahwasanya yang baik yang memberikan manfaat atau memberikan mudarat itu kan semua datangnya dari Allah, ya. Kalau Allah kehendaki akan terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, gitu. Nah, tapi kita berupaya bagaimana hal itu tidak terjadi kepada kita, gitu ya. Nah, ya. Takdir Allah kan boleh takdirkan, tapi takdir Allah itu sangat luas, gitu ya. Kita bisa memohon, kita bisa minta, seperti halnya jodoh, gitu kan. Jodoh itu kan dari takdirkan sebenarnya. Si fulan dengan si fulan, mungkin fulan dengan fulan, kan gitu ya. Kira-kira fulan dan fulan, gitu kan. Dari takdirkan, tapi kita ada ikhtiar upaya, gitu ya. Upaya kita adalah memilih jodoh tersebut, gitu ya. Dari perintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Ada caranya gitu kan. Nazar dulu kan gitu ya. Dan nazar terus sampai ke akarnya kan. Seperti itu. Dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berupaya kalau yang buruk ya tidak terjadi kepada kita. Kalau yang baik terjadi kepada kita. Dengan apa? Dengan banyak berdoa, banyak zikir kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Itu yang ke-6. Ada lagi yang ke-7. Zikir yang ke-7 banyak ya. Zikir pagi-pagi ini sangat banyak banget. Makanya kadang-kadang orang yang banyak kesibukan ini nggak sempat, ya. Yang banyak kesibukannya nggak sempat duduk di rumah langsung banyak kerjaan gitu ya. Kalau sibuk, tapi disempatkanlah waktu ya. 20 menit itu ya nggak terlalu lama sih kita duduk di masjid atau di tempat musholanya gitu kan, di tempat sholat kita. Jadi mungkin tempat sholatnya di rumah gitu kan, duduk dulu jangan langsung pergi gitu ya. Yang pokoknya tentang apa namanya duduklah di masjid gitu kan, papanya duduk di masjid gitu ya. Nggak betah di masjid ini kayaknya apa gitu ya, kayaknya kita kabur dari masjid gitu ya. Kalau nggak betah banget di masjid gitu ya, coba kita bayangkan kita ini supaya betah di masjid gimana sih gitu kan. Dulu ini kita buat masjidnya senyaman mungkin gitu kan, dari kasih kipas, AC gitu ya. Nah,
kayak nyaman di masjid ini. Apalagi kita duduk di tempat ibadah ini, musola masjid, ya. Berikan pahala Allah, ya. Digugurkan dosa-dosa kita. Makin lama kita duduk di masjid, ya. Makin banyak pahala kita. Ya, itu yang ke. Nah, sekarang yang ke-7. Nah, ya. Sama juga nih. Tidak ada seorang hamba yang membaca kalimat ini pagi hari maupun di sore hari sebanyak 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumil qiyamah. Apabila ya mengatakan kita mengatakan rela ridho Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb kita, ya, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku dan Muhammad SAW sebagai nabiku yang diutus oleh Allah, melainkan hak atas Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat. Ya, Masya Allah. Ini kita membaca Raditu billah, ridho Allah sebagai Tuhan kita, Wabil Islam dina, Islam sebagai agama kita, Wabil Muhammad SAW nabiyya, ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita. Gitu. Illa karena apa Allah yang yurdiyahu yaumil qiyamah. Kecuali ya, Allah yang akan meridhoi kita di hari kiamat. Itu dah hak kita mendapatkan ridho Allah tadi, ya. Kita mendapatkan hak untuk mendapatkan ridho dari Allah kalau kita sering mengucapkan itu, ya. Ucapan Raditu billahi rabba tadi. Bukan cuma sekedar ucapan, juga dengan pengamalan kita. Kita ucapkan tapi nggak mau mengamalkan. Gitu. Apa yang diperintahkan Allah jadi amalkan, itu bukti bahwasanya kita ridho Allah adalah Tuhan kita. Gitu. Kalau kita nggak ridho, Allah sebetulnya diperintahkan ini sholat nggak mau, suruh zakat nggak mau. Jadi apa? Nah, jadi bocah ngapain? Gitu ya. Sekarang tahu alasan. Itu ya, baca dan yakin bahwa Allah sebagai Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad juga Nabi kita, ya, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi-Nya, ya kita amalkan, kita jalankan, kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bantah, ya. Kalau perintah manusia mungkin masih bisa kita bantah, gitu ya. Ya, perintah manusia kadang-kadang ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Gitu. Kalau perintah Allah sudah jelas, ya, harus dilaksanakan. Gitu. Yang kemudian yang berikutnya, ya, dan sebelum berikutnya ini masih apa ya? Dalam Sahih Muslim, ya, sebagian tadi dalam Sahih Muslim riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiyallahu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahu jannah." Ya. Ini dalam hadis sahih riwayat Muslim bahwasanya apabila itu bahwasanya Allah adalah Tuhanku, kemudian Islam adalah Tuhanku, kemudian Nabi Muhammad SAW adalah Tuhanku, maka wajib baginya surga. Selain diridhoi oleh Allah, juga wajib baginya surga. Keutamaan yang luar biasa juga. Keutamaan yang luar biasa. Sudah diridhoi, tentu saja kalau Allah sudah ridhoi kepada kita, tempatnya adalah lain adalah surga. Mungkin Allah ridho kepada kita tapi masuk neraka, tidak mungkin, gitu. Ya. Kalau Allah sudah ridho, pasti kita dimasukkan ke dalam surga, gitu. Ya. Karena sahabat itu banyak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Allah ridho. Artinya mereka sudah diridhoi sama Allah. Gitu. Bagaimana perjuangan mereka, kerja keras mereka, ya. Mendampingi Nabi SAW. Rela mati demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan Islam.
Makanya Allah minta sama mereka. Kita mungkin kalau lihat sejarah mereka juga dulu awalnya ya masih perlu dilatih, gitu kan? Keimanan mereka juga dibentuk, bukan langsung terjadi iman langsung besar, enggak. Ya. Ada pelatihannya juga dilatih, mental mereka juga dilatih, ya. Sehingga mereka berani kan gitu, sehingga mereka siap mati gitu kan, untuk membela Islam, untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu kan dilatih. Ya, mentalnya seperti itu. Kalau kita mungkin mental kita belum terlatih, ya. Kalau dilatih, bagaimana kita juga harus melihat sejarah gitu kan. Kalau sahabat itu perjuangan Islam, kita tinggal mengamalkan saja, ya. Sudah tenang, sudah enak, ya, kita beribadah dengan tenang, khusyuk, gitu. Tapi masih kadang-kadang gitu kan, masih banyak perjuangan, ya. Masih banyak yang malas, penyakit, ya, penyakit malas harus dipaksakan, ya, Allah memaksakan, gitu ya. Yang kemudian yang ke-8, pikir yang ke-8. Ini yang ke-8 ini belum pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Jadi kalau belum pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW berarti sangat luar biasa, ya. Nabi aja tinggalin, masa kita tinggalin? Apa sih doanya? Apa sih zikirnya? Yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma khafni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ubtala min tahti. Itu ya, zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita pun mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang Pak, dia memang panjang, harus dihafalkan, ya. Harus dihafal. Kalau nggak hafal gimana? Ya baca, ya. Teksnya juga ada. Zikir pagi ada ya, teksnya pagi. Kalau ada nanti saya lagi, bisa ulang. Zikir pagi dan petang itu bisa sekali. Kalau yang belum ada nanti saya bisa. Baik. Kemudian yang ke-9 itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu zikir yang ke-9. Ini ada riwayat ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'an hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah ya pada satu tempat, maka dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak ada yang membahayakannya satu apapun hingga dia pergi dari tempat tersebut. Ya. Ini anjuran kalau kita nih cari berpetualang misalnya ya, ke tempat-tempat yang angker gitu ya, menjelajah gunung misalnya gitu ya, touring gitu ya. Sehingga di tempat yang kita kenal orang tersebut baca bagaimana dalam cara membangun bencana itu apa yang saya membangun baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Gitu. Itu kita bacakan di tempat seperti itu ya. Tempat yang baru kita tinggalin, tempat yang baru kita nemu gitu, apa namanya ya, tempat tersebut yang kira-kira mungkin kelihatannya serem gitu ya. Kita baca ya, supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Insyaallah dengan membaca itu kita tidak akan mendapatkan mudarat ya, tidak
akan ada yang membahayakannya sampai kita meninggalkan tempat tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang 10 ya. Yang ke-10. Rasulullah SAW pada pagi hari membaca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di pagi hari. Apabila di sore harinya gimana? Ya, asbahnya diganti amsayna, ya. Asbahna ala fitratil Islam diganti amsayna ala fitratil Islam. Asar ya, asbah sekolah pagi, ya. Dapat seluruh zikir pagi dan petang yang di atas itu ya ada dalam risalah Syekh bin Baz yang ditulis oleh Syekh bin Baz ya, pasal zikir pagi dan petang ya, dalam pasal zikir pagi dan petang. Kemudian ada lagi tambahan ya, ada lagi tambahan berikutnya yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Ini yang ke-11 zikir ke-11. Kemudian yang berikutnya yang ke-12 ucapan Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sab'a marrat kafarallahu ma ahammahu. Ya. Jadi tiga ini yang hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dibaca 7 kali. Ya Allah akan mencukupi apa yang kita inginkan. Bapak Ibu ingin apa sih? Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacanya berapa kali? 7 kali. Ya, 7 kali. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca lagi sampai 7 kali maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa yang kita inginkan. Gitu. Ya. Itulah zikir pagi, ya, zikir pagi dan petang. Hendaknya dihafal ya. Hendaknya kita hafal. Kalau nggak hafal semuanya, ya minimal ada yang kita hafal dulu, gitu kan? Walaupun tidak semuanya. Ya. Kalau nggak bisa kita ambil semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya, ambil. Ya. Itu faedah daripada ulama kita. Ya. Jadi ulama kita mengajarkan bahwasanya kalau kita tidak bisa mengambil semua ilmu itu, ya kita minimal jangan tinggalkan ilmu itu. Ya. Jangan tinggalkan semuanya. Ya. Ada yang kita ambil amalan tersebut. Ya. Itu juga kita belajar, gitu ya. Ketika kita belajar, kita mungkin semuanya atau mengajarkan itu semuanya diserap oleh murid kita, oleh siswa kita. Ya. Pasti apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, ya, ada aja yang tidak terambil ilmunya, kan gitu. Ya. Nah, kita juga mengajarkan semaksimal mungkin, sudah kita ajarkan semaksimal mungkin, dan masih ada aja yang tidak menyimak, ada aja yang belum paham. Gitu, ya. Itu tidak apa, kalau kita terus mengulang-ulang, terus mengajarkan lagi, menyampaikan lagi, ya. Karena ilmu juga belum perlu iqrar dengan pengulangan. Jadi zikir ini dengan kita sering mengulang-ulangnya, awalnya mungkin kita baca, ya, kita baca, ya,
kemudian hafal satu, berarti yang satu itu udah kalau saya kita baca lagi, ya. Yang satu itu udah kita baca lagi dengan hafalan kita, yang sisanya baru kita baca. Hari berikutnya udah hafal dua, ya kan? Sudah dua nih hafal, udah tinggal kita baca yang belum hafal. Hari berikutnya hafal tiga, terus dan seterusnya sampai akhirnya hafal semua, ya, hafal semua. Tapi kadang-kadang kesibukan kita dan membuat kita lupa, dan membuat kita lalai, dan membuat kita malas kadang-kadang untuk zikir, ya. Malas untuk berzikir. Paling-paling yang minimal baca istighfar 3 kali, kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, bubar, salam sehat. Jadi setelah kita mengetahui ilmunya, ya, sudah tahu ilmunya, sudah tahu keutamaannya, mari kita amalkan, ya. Seperti yang sampaikan, yang sering saya sampaikan, ya, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin, ya. Ilmu tanpa amal ya bagaikan pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya, gitu. Kita punya ilmunya, tahu ilmunya, gitu, tahu keutamaannya, tapi nggak pernah kita amalkan. Dalam bermain aja. Cari pahala sebanyak-banyaknya, bukan cari pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita butuh nanti buat di akhirat. Sekarang kita nggak butuh. Sekarang kita butuh apa? Duit kali. Di dunia sekarang butuh duit. Buat beli ini, beli itu, ditunggu-tunggu, ya. Dan tunggu 11 kali. Tapi kalau pahala memang, ya, sekarang belum kelihatan. Tapi nanti saat kita butuhkan. Oh iya, kenapa dulu saya enggak berlomba-lomba, enggak tastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Si fulan melakukan kebaikan, kenapa kita tidak ikut? Kenapa saya nggak bisa? Guru-guru pada dulu di majelis taklim, saya mau pulang aja lah, izin pura-pura sakit. Contoh pura-pura sakit. Mudah-mudahan kalau memang nggak ada yang gitu, ya, nggak ada, mudah-mudahan di sini mah, ya. Rugi sebenarnya, ya, bukan untuk saya kabur, gitu, ya, bisa kabur dengan alasan. Kalau bukan, justru merugi buat diri kita sendiri. Yang seharusnya kita mendapatkan kebaikan, malah tidak mendapatkan kebaikan. Simpulan bisa ikut belajar di sini. Tapi kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Simpulan dalam Quran, simpulan dalam Quran. Adalah dia mungkin amatan pondok tadi itu bisa habis berat, saya bukan, tidak bisa. Kata siapa? Ya. Banyak orang yang buat amatan pesantren tadi habis berat. Banyak juga orang yang sibuk bisa hafal Quran. Gitu. Satu hari satu ayat saja. Masih tidak bisa kita menghafal ayat ayat satu hari, ayat satu hari. Ya, misalnya ini adalah terus tambah lagi dan seterusnya. Begitu, ya. Ya, jadi kebaikan-kebaikan ini kita harusnya iri dengan orang yang sering melakukan kebaikan, gitu kan. Dirinya jangan cuma diri doang, tapi kita kenapa si fulan ini bisa, kenapa saya nggak bisa? Si fulan ini rajin kerjanya standby, waktu datangnya. Asal sampai aja pas-pasnya dari 10 minimal panas sampai. Coba kita tunjukkan, ya, kita perbaiki. Apalagi kita seorang guru, kan gitu, ya. Dari seorang guru teladan bagi murid-murid kita. Ya. Walaupun kita nggak ngajar sekolah, misalnya di SMP, nggak ngajar SD. Tetap kita tunjukkan, kan gitu. Saya juga ngasih guru SD, bukan dari SMP, atau guru PAUD, bukan dari SD atau dari SMP. Mereka tahunya kita guru, gitu kan. Mau guru apa aja, mau guru PAUD, SD, SMP, judulnya Pak Guru, ya, gitu. Yang mereka lihat, background kita di Imam Syafi'i,
Tunjukkan kan, ya. Kalau kita memang seorang pendidikan ya, layak dikatakan seorang guru, layak dikatakan seorang pendidik. Itu seperti yang dikatakan Ustaz Indra ya, dari Asasi. Dia bilang guru itu ada yang dilahirkan, ada yang terakhir gitu, langsung karena dia itu ada guru gitu. Ada yang bilang dari guru dia awalnya dikata bukan dari guru tapi jadi guru gitu. Ada yang terakhir kan, ya, ada yang dikata gitu. Kita dari awalnya memang niat jadi guru. Ada yang awalnya memang niatnya nggak jadi guru. Gitu. Kayak saya niatnya mau jadi guru awalnya. Mau jadi guru. Tapi sebuah anugerah tadi. Ya. Allah kasih jalannya. Allah berikan jalan. Kesini kamu harusnya. Ya. Mungkin kalau mau jadi guru terlalu sibuk dengan urusan dunia. Megang kamera, sensi kamera, ya kan? Jadi penyiar gitu, broadcasting, sibuk urusan dunia aja, ya kan? Tapi dengan kita jadi guru, ya kita bisa belajar, ya? Karena kita harus punya bahan yang kita ajarkan, kan gitu. Apa sih yang kita ajarkan ke orang kita? Ya kita pelajari, kalau kita belajar dulu. Karena mungkin kita mengajarkan apa yang kita ketahui kan gitu ya. Kita belajar dulu. Masa sebelum saya menyampaikan ini saya baca juga dengan dulu. Minimal orang ibu juga sudah mempersiapkan pembelajaran. Makanya ada silabus, ada SPP ya. Itu untuk bahan ajar aja gitu kan. Kesiapan kita untuk mengajar ada nggak? Gitu kan. Kesiapan kita untuk mendidik anak-anak kita ada nggak? Ada program semester, gitu. Ada program semester, ada program tahunan, gitu. Itu udah terencana, udah tersusun kiat, gitu kan. Ini saya ini sebagai seorang guru sudah disiapkan. Tapi itu sebagai bahan saja sebenarnya. Kalau nggak pakai itu gimana? Ya nggak apa-apa juga sebenarnya nggak pakai kayak gituan. Kalau zaman dulu nggak ada juga kayak gituan. Kalau sekarang ya ada seperti itu ya memang supaya terarah gitu. Arah tujuan kita mau kemana sih? Mau dibawa kemana anak kita ini? Gitu ya. Yang dibawa ngalor gitu ya. Gak jelas dibawa kemana kan gitu. Ya, harus jelas. Gitu. Apa tujuan kita? Gitu ya. Paham ya? Yang mudah-mudahan paham ya. Dan cukup sekian untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, gitu kan? Dan juga memberikan motivasi buat Bapak Ibu, juga buat diri saya sendiri, gitu kan? Kadang-kadang yang namanya kita manusia sering lemah ya iman kita. Makanya kalau kita memberikan motivasi, kita juga termotivasi sebenarnya. Makanya Bapak Ibu sering-sering memberikan motivasi kepada anak-anak, gitu. Sering memberikan motivasi kepada diri kita, supaya kita juga termotivasi. Nah, aku menghafal ya, kita juga sering menghafal. Gitu. Nah, kalau rajin belajarnya ya, kita juga harus rajin. Gitu. Kita nyuruh anak rajin, kita enggak rajin. Gitu. Ya. Nah, besok kamu mau hafalan ya, sekolah kepada apa? Sekolah kepada ibu ya. Kita juga harus punya hafalan. Gitu ya. Baik, sampai di sini. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Sebelum ditutup ada